Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya. Apalagi di saat pandemi saat ini, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perhitungan dan pencatatan untuk biaya bahan baku, BTK, dan BOP. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perhitungan untuk harga pokok produk jadi sama harga pokok BDP akhir periode. Nah, ini sambungan dari PowerPoint yang kemarin. Ini materinya sudah kita ketahui. Nah, di sini lanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penghitungan dan pencatatan produk harga pokok produk selesai sama harga pokok BDP akhir periode. Nah, ini ada penghitungan dan pencatatan harga pokok produk jadi. Nah, dari data Civilugas yang di pertemuan sebelumnya sudah kita hitung, di sini ada pesanan P01 sama P02. Nah, di sini sudah ada rincian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP dibebankannya. Dan di sini ada jumlah biaya produksinya. Nah, pada tanggal 31 Maret 2019, pesanan P01 dan P02 ini selesai diproses, sehingga jurnal persediaan produk jadinya itu kita debit persediaan produk jadi sebesar jumlah biaya produksinya, kemudian kita kredit BDP, BBB, BTK, dan BOP sebesar jumlah mereka masing-masing. Nah, di sini karena persediaan produk jadi sehingga BDP, BBB, BTK, dan BOP yang kita punya itu akan berkurang. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan dan pencatatan harga pokok barang dalam proses akhir periode. Nah, di sini kita asumsikan nih di Civilugas ini masih punya barang dalam proses yang masih belum selesai. Nah, ini contohnya yaitu P03 dan P04. Nah, di sini ada rincian biayanya untuk P03 dan P04, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya BOP dibebankan. Kemudian di sini ada jumlah biaya produksinya. Nah, untuk suatu perusahaan manufaktur itu kan tidak selalu semua pesanannya itu selesai dalam satu periode. Nah, jika tidak selesai dalam satu periode, maka barang yang belum selesai itu dinamakan barang dalam proses akhir periode. Nah, di sini kita akan menjurnal persediaan BDP akhir pada tanggal 31 Maret 2019. Kita masukkan ke akun persediaan barang dalam proses. Nah, itu sebesar jumlah biaya produksinya. Kemudian kita akan mengkredit BDP, BBB, BTK, dan BOP sebesar jumlahnya masing-masing. Nah, di sini pada akhir periode nanti, akun BDP, BBB, BTK, dan BOP ini saldonya itu akan nol karena saat kita masih di saat penjurnalan pemakaian kita kan mendebit akun BDP, BBB, BTK, dan BOP. Nah, setelah di akhir periode ternyata sudah ada produk jadi dan persediaan dalam proses ini. Nah, itu kenapa? Karena setelah ada produk jadi, BDP, BBB, BTK, dan BOP-nya itu kan kita posting ke kredit. Nah, kemudian untuk persediaan barang dalam proses, BDP, BBB, BTK, dan BOP juga kita posting ke saldo kredit, sehingga nanti semua saldo BDP, BBB, BTK, dan BOP di akhir periode itu akan menjadi nol. Nah, kemudian di sini ada penghitungan biaya produksi jika di awal periode itu terdapat BDP. Nah, karena di periode sebelumnya itu terdapat BDP akhir, maka di awal periode BDP akhir di periode sebelumnya akan menjadi BDP awal di periode selanjutnya. Nah, di sini kita contohkan Civilugas memiliki pesanan yang tidak selesai pada bulan Maret 2019, yaitu pesanan P03 dan P04 yang tadi. Nah, kemudian pada bulan April 2019 nih, Civilugas mendapatkan pesanan lagi dengan nomor pesanan P05 dan P06. Nah, di sini ada data produksinya yang masuk ke BDP awal yaitu pesanan 03 dan P04, kemudian barang masuk proses itu di bulan April, pesanan P05 dan P06, kemudian yang selesai diproses di bulan April itu adalah P03 pada tanggal 10 April, P04 tanggal 15 April, dan P05 pada tanggal 22 April. Nah, di sini ada data biaya produksinya. Nah, ini adalah data biaya produksi BDP awal. Yang tadinya BDP akhir di bulan Maret menjadi BDP awal di bulan April. Nah, ini biaya-biaya P03 dan P04 yang tadi. Nah,
Kemudian ada data produksi yang terjadi di bulan April. Nah, ini data produksi yang masuk di bulan April. Ada data produksi untuk tambahan untuk pesanan P03 dan P04, biaya bahan bakunya dan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, ini tarif per jam kerja langsungnya sudah diketahui sebesar 4.500. Kemudian untuk pesanan P05 dan P06 ini baru masuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, kemudian untuk BOP dibebankan, itu dibebankan berdasarkan tarif 5.500 tiap jam kerja langsung. Kemudian total BOP sesungguhnya ini sudah diketahui yang terjadi pada bulan April itu sebesar 24.720.000. Nah, yang pertama kita akan melakukan pencatatan harga pokok BDP awal periode. Nah, karena tadi kita memiliki BDP awal, yang di bulan Maret 2019 kita menjurnal persediaan barang dalam proses pada BDP, BBB, BTK, dan BOP. Nah, di bulan April kita akan membalik jurnal itu. Pada tanggal 1 April kita munculkan lagi nih akun BDP, BBB, BTK, dan BOP-nya di debit sejumlah data-data yang tadi. Nah, persediaan BDP-nya kita kredit sehingga persediaan BDP akan habis. Nah, yang akan muncul adalah barang dalam proses BBB, BTK, dan BOP-nya lagi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pencatatan biaya produksi yang terjadi di bulan April 2019. Nah, untuk pencatatan biaya produksi bulan April 2019 ini, kita masukkan di tanggal 1. Nah, ini adalah biaya produksi yang tadi masuk di bulan April. Ada yang untuk biaya tambahan untuk pesanan P03 dan P04, sama ada biaya baru yang untuk pesanan P05 sama P06. Itu kita jumlah semuanya, dapat di sini BDP, BBB, BTK, dan BOP pada persediaan bahan baku, gaji dan upah, dan BOPD. Kalau kita jurnal satu-satu, ini masuknya BDP, BBB pada persediaan bahan baku, BDP, BTK pada gaji dan upah, kemudian BDP, BOP pada BOP dibebankan. Tapi ini langsung kita jurnal tiga-tiganya sehingga seperti ini jadinya jurnalnya. Nah, kemudian akun BOPS yang akan dicatat dalam jurnal. Nah, kita catat juga nih BOPS-nya. Kita sudah asumsikan di sini sudah akhir periode, karena BOPS-nya sudah diketahui, sehingga pada tanggal 30 April 2019 kita akan mencatat jurnal BOPS. Nah, tadi diketahui BOPS-nya itu sebesar 24.720.000. Nah, karena kita tidak tahu akun-akun apa aja yang dikredit, sehingga kita memasukkan di kreditnya itu kita tulis akun-akun BOPS di kredit sebesar 24.720.000. Nah, selanjutnya ada pencatatan harga pokok produk selesai. Nah, di sini tadi BOP dibebankannya sudah diketahui untuk P03, P04, dan P05 itu dibebankan sebesar dengan tarif sebesar 5.500 per jam kerja langsung. Nah, di sini kita hitung untuk P03 itu sebanyak 560 jam dikali dengan 5.500. Nah, ini 560 jam adalah data yang baru masuk di bulan April, sehingga totalnya 3.080.000 dan kita tambah dengan BDP awalnya yaitu 5.225.000. Nah, totalnya sebesar 8.305. Sama juga P04 kita kalikan dulu yang masuk di bulan April dengan tarifnya, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan BDP awalnya karena P04 adalah BDP awal. Nah, untuk P05 kita kalikan jumlah jam kerja langsungnya dengan tarif. Nah, ini dapat kita hasil BOP dibebankannya untuk P05. Nah, kemudian harga pokok masing-masing produknya akan dibuat seperti ini. Ini nomor pesanan, biaya produksi, ini yang terjadi di bulan Maret, dan yang ini terjadi di bulan April. Yang terjadi di bulan Maret ini adalah BDP awal. Ditambah dengan yang terjadi di bulan April, kemudian kita jumlah. Untuk P03 sama P04, kita masukkan data-data yang dari bulan April, ini yang BDP awal, kemudian kita masukkan yang terjadi di bulan April, kita tambahkan. Nah, sedangkan untuk P05 langsung kita masukin yang terjadi di bulan April, sehingga kita dapat jumlah harga pokok dari masing-masing pesanan. Ini. Nah, selanjutnya, nah ini ada jurnal harga pokok produk selesai. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, untuk tanggal 10 April itu pesanan P03, tanggal 15 itu P04, dan tanggal 22 itu P05. Jadi kita jurnal tiap tanggal.
Nah, seperti yang tadi, jurnal untuk produk jadi itu persediaan produk jadi di debit sebesar ini sesuai dengan pesanannya P03, P04, dan P05. Kemudian kita kredit BDP, BBB, BTK, dan BOP. Nah, kita buat ini sesuai dengan pesanannya masing-masing, P03, P04, dan P05. Nah, selanjutnya ada pencatatan harga pokok BDP akhir periode. Nah, tadi kan ada produk yang masih belum selesai, yaitu pesanan P06. Sehingga pada bulan April akan menjadi BDP akhir periode bulan April. Nah, di P06 itu ada rinciannya biaya bahan bakunya 21.300, biaya tenaga kerjanya 7.650, sama BOP dibebankannya. Ini tadi 1.700 jam dikali dengan tarifnya 5.500 sebesar 9.350. Sehingga harga pokok BDP akhirnya itu sudah kita ketahui 38.300.000. Nah, selanjutnya kita jurnal. Nah, ini jurnal persediaan barang dalam proses akhir periode, persediaan BDP di debit, dan BDP, BBB, BTK, dan BOP di kredit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penutupan untuk akun BOP dibebankan. Nah, di sini kita akan menutup akun BOP dibebankan. Nah, tadi akun BOP dibebankan memiliki saldo sebesar 24.530.000 dari yang 4.460 jam yang di bulan April dikalikan dengan 5.500, kemudian ditambah dengan BOP dibebankan dari BDP awal tadi 8.635.000. Nah, sehingga total seluruh BOP dibebankan yaitu 33.165.000. Kita kita debitkan akun BOP dibebankan 33.165.000, kemudian kita mengkredit akun BOPS 33.165.000, sehingga akun BOPD akan habis. Nah, karena ada selisih BOP, di sini kita akan mencatat selisih BOP. Nah, tadi BOPS kita itu sebesar 24 juta sekian. Nah, karena akun BOPS-nya lebih kecil daripada BOPD, jumlah BOPS-nya lebih kecil daripada BOPD, sehingga selisih yang kita hasilkan adalah selisih menguntungkan. Nah, di sini kita akan jurnal BOPS-nya kita debit sebesar selisihnya itu 8.445.000. Nah, selisih BOP-nya itu 8.445.000 di kredit. Nah, pembebanan selisih BOP ke harga pokok penjualan. Nah, di sini. Nah, ini kemudian kita akan melakukan pembebanan selisih BOP ke harga pokok penjualan. Nah, selisih BOP yang tadi dikredit kita debitkan sebesar 8.445.000, kemudian kita mengkredit harga pokok penjualan sebesar 8.445.000. Nah, setelah kita menghitung seluruhnya, kita posting ke buku besar. Nah, di sini ada akun BDP BBB. Nah, di sini bisa kelihatan ada BDP awal, kemudian biaya produksi yang masuk pada bulan April. Nah, ini yang dikerjakan untuk P03, 04, dan 05, kemudian di BDP akhir, sehingga total BDP PBB pada akhir periode itu akan 0. Kemudian ada akun BDP BTK juga sama, 0. BDP BOP juga 0, saldo akhirnya. Kemudian ada akun persediaan bahan baku. Untuk pembelian bahan baku, ini untuk BDP awal. Persediaan bahan baku, ini gaji dan upah, sama akun BOPS yang dikredit. Nah, kemudian ada ini persediaan produk jadi. Untuk yang produk jadi tadi P03, 04, dan 05. Kemudian persediaan barang dalam proses. Nah, ini ada akun BOP dibebankan. BOP dibebankannya akan habis setelah ditutup tadi. Nah, kemudian ada akun BOP sesungguhnya. Nah, ini selisih BOP-nya kita taruh di debit, sehingga hasilnya 0. Saldonya akan 0.
Nah, selanjutnya ada akun selisih BOP, tadi awalnya dikredit yang untuk selisih BOP dan BOPS, kemudian setelah dialokasikan ke harga pokok penjualan, kita debit sehingga akun selisih BOP itu 0. Selanjutnya akun harga pokok penjualan, ada di kredit. Kemudian laporan biaya produksi. Nah, di sini ini adalah tampilan laporan biaya produksi, ada data produksi, biaya yang dibebankan, sama perhitungan biaya produksi. Jadi namanya ini nama perusahaannya, kemudian laporan biaya produksi, dan untuk bulan apa. Nah, di data produksi, kita akan masukkan data-data produksi yaitu BDP awal, itu pesanan yang mana aja, kemudian barang masuk proses, ini pesanan yang mana aja, kemudian produk selesai juga kita masukkan pesanannya. Kemudian untuk biaya yang dibebankan kita masukkan biaya produksinya, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada harga pokok BDP awal, ini untuk yang BDP awal, kemudian ini kita masukkan biaya produksi yang dibebankan pada bulan April. Nah, ini biaya produksi yang masuk di bulan April. Nah, kemudian kita jumlah. Kemudian untuk perhitungan biaya produksi, nah ini ada nomor pesanannya, kemudian BBB, BTK, dan BOP. Kemudian kita jumlah. Nah, ini nomor pesanan kita kelompokkan. Ada yang selesai diproses yaitu P03, 04, dan 05. Kemudian BDP akhir periodenya yaitu P06. Nah, kita masukkan semua biaya-biayanya. Nah, sudah selesai. Nah, untuk materi di bab 2 atau materi penghitungan dan pencatatan biaya produksi metode harga pokok pesanan ini sudah selesai. Nah, sama seperti di pertemuan yang kemarin, untuk PowerPoint-nya bisa di-download di Google Classroom. Kemudian untuk kuis dan tugas juga nanti akan Ibu berikan di Google Classroom masing-masing. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui WA. Nah, untuk pertemuan kali ini, materinya kita akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.